sudah saya pisahkan dari tangkainya ya. Bahannya harus kita masukkan kemari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland, sahabat petani milenial, dan sahabat-sahabat Murwan Farming. Pada sore hari ini ya, sore menjelang kita berbuka puasa ya, kita akan mencoba membahas dulu ya tentang dunia pertanian ya. Kita melanjutkan beberapa konten kita yang terdahulu ya, hitung-hitung ini sebagai tausiah pertanian ya, sampai kita nanti akan menuju berbuka puasa. Dan ini adalah puasa kita pertama ya, jadi memang hari ini kita akan ada 2 konten yang harus kita sampaikan pada hari ini ya. Nah, mungkin pada hari ini, sore hari ini kita akan coba bahas tentang benalu ya. Kenapa benalu? Ya, kemarin 2 hari yang lalu saya dapatkan benalu itu ya, dari ada tetangga yang sedang membersihkan pohonnya. Dia sedang menebangi batang pohonnya karena ada benalu ini ya. Ini adalah benalu yang tumbuh di pohon belimbing ya. Jadi kemarin saya lihat dia membuang ini, wah sayang sekali, saya bilang. Saya pikir karena benalu itu ada hal yang penting yang kita bisa ambil dari benalu itu kalau orang mengerti ya. Nah, selama ini ada asumsi yang sangat keliru ya bagi para petani. Ketika tanaman mereka atau buah-buahan mereka itu terserang benalu, mereka menganggap bahwa benalu itu adalah sangat merugikan ya bagi tumbuhan mereka ya. Karena mereka ada asumsi benalu itu akan bisa membunuh tanaman karena dia merupakan tanaman parasit ya, yang mengambil nutrisi dari tanaman ya. Nah, jadi kalau seandainya kita katakan bahwa benalu itu adalah tanaman parasit, iya, dia betul-betul mengambil nutrisi di tanaman ya. Nah, tapi bukan berarti bahwa nutrisi yang diambilnya dari tanaman itu secara otomatis akan membunuh dari tanaman itu sendiri ya. Selama populasi dari benalu itu tidak banyak di tanaman kita, sebenarnya itu tidak masalah ya. Karena dia juga mengambil nutrisi yang hanya sedikit saja dari tanaman kita ya. Dia sebenarnya hanya mengambil nutrisi dan tidak mengganggu dari tanaman kita. Tapi malah kalau kita lihat bahwa benalu itu justru menguntungkan bagi tanaman kita ya. Kenapa? Karena salah satu yang dimiliki oleh benalu itu adalah dia memiliki yaitu asam asam yang namanya di sini saya tuliskan itu gibberellin. Gibberellin ini adalah dasar dari hormon ya, gibberellin atau gibberellat. Asamnya namanya gibberellat. Nanti unsur yang dikini ada gibberellin. Gibberellin itu adalah untuk merangsang hormon dari pembuahannya tanamannya. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa tanaman-tanaman yang terserang benalu itu sebenarnya adalah malah lebih banyak buahnya ya. Kenapa? Karena hormon gibberellin itu adalah dirangsang oleh tanaman itu. Karena benalu ini memiliki asam gibberellat itu ya. Nah, jadi sebenarnya bahwa tanaman benalu ini sudah lama dikenal oleh masyarakat ya. Di samping dia juga merugikan bagi tanaman, tapi sebagai dalam dunia kesehatan manusia itu juga memiliki banyak sekali manfaatnya ya. Jadi pertama adalah benalu ini itu memiliki zat yang bisa menurunkan gula darah ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mulai terkena gejala diabetes ya, sebenarnya benalu ini menjadi obat ya yang bisa menetralkan atau menurunkan gula darah kita ya. Nah, kemudian dia juga bisa menurunkan berat badan. Kenapa? Karena benalu ini kalau kita konsumsi itu akan mengurangi nafsu makan kita ya. Jadi sehingga dengan mengurangi nafsu makan otomatis mungkin berat badan kita akan bisa berkurang. Kemudian selama ini diyakini juga bagi manusia benalu ini itu sangat baik bagi pencernaan kita ya, pencernaan lambung kita atau usus kita, karena dia akan mempercepat proses penyerapan nutrisi ya dari dalam usus. Nah, kemudian dia juga antioksidan ya. Jadi antioksidan itu adalah anti radikal bebas ya, yang sehingga memungkinkan sel-sel kita itu bisa terjaga dengan minum benalu ini ya. Nah, tapi harus diingat bahwa benalu yang baik untuk kita konsumsi itu adalah
bukan benalu yang langsung dimakan seperti itu ya, atau mungkin bukan hanya direbus ya, tapi benalu yang dijadikan cuka, atau benalu ya, cuka atau disebut dengan cuka benalu ya. Nah, cuka benalu inilah sebenarnya lebih banyak bermanfaat, baik itu bagi kesehatan manusia maupun bagi tumbuhan ya. Nah, kenapa benalu atau cuka benalu itu nanti merupakan sangat bermanfaat? Karena ada sekian asumsi ya, sekian dasar ilmiah yang yang mengindikasikan bahwa benalu ini memberikan manfaat yang sangat besar bagi tumbuhan itu sendiri ya. Jadi sebenarnya benalu itu kalau seandainya dia tumbuh di suatu pohon, nanti lama-lama dia mati ya. Jadi sebenarnya seluruh nutrisi yang diserap dari tumbuhan itu setelah dia mati itu, ketika turun ke tanah, dia itu justru akan memberikan nutrisi kepada tanah itu ya. Nah, jadi kita lihat bahwa benalu atau cuka benalu yang akan kita praktekkan nanti cara membuatnya itu, pertama itu benalu ini karena dia mengisap nutrisi esensial dari tanaman kita, dia juga memiliki nutrisi esensial juga ya. Jadi dalam daun benalu itu atau batang benalu itu dia mengandung zat besi, kalium, fosfor dan magnesium ya. Nah, jadi dia lengkap sekali, dia mempunyai unsur makro dan unsur mikro yang ada di sini ya. Nah, kemudian apalagi manfaat dari benalu itu? Kalau seandainya kita nanti bisa menjadikan benalu ini sebagai cuka ya, itu adalah dia pengendali gulma. Nah, dia sebenarnya fungsi benalu pun juga bisa sebagai herbisida ya, kalau nanti dia sudah bisa kita jadikan cuka benalu ya. Kenapa? Karena ada beberapa zat yang terkandung dalam benalu itu. Pertama adalah kumarin, kemudian fenolit, kemudian flavonoid, kemudian saponin. Ya, semuanya itu adalah senyawa-senyawa yang bisa mencegah dari metabolisme dari gulma yang ada di dalam kita ya. Dia akan bisa mengganggu proses metabolisme gulma itu. Jadi sehingga pertumbuhan gulma di dalam kita itu akan bisa berkurang ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian dia juga bisa penangkal hama ya. Jadi dia adalah antimikroba. Nah, jadi kemarin ketika kita bicara tentang fungisida ya, sebenarnya unsur yang ada dalam benalu atau senyawa benalu itu adalah unsur-unsur yang ada dalam fungisida juga ya. Dia bisa mencegah jamur, bakteri dan parasit ya. Kenapa? Karena ada dia beberapa senyawa yang dimiliki oleh benalu itu. Dia flavonoid, tanin, asam fenolat ya, kemudian saponin, kemudian polisakarida ya. Nah, ini yang dimiliki oleh benalu ini ya. Kalau kita bisa nanti akan membuatkan cuka ya. Jadi dia bisa menangkal hama. Jadi fungsinya di samping dia memberikan nutrisi, tapi dia juga bisa sebagai herbisida karena dia. Nah, kemudian dia juga bisa sebagai fungisida ya. Nah, jadi lengkap yang dimiliki ya. Nah, kemudian si benalu ini pun juga bisa merangsang pertumbuhan ya. Nah, tadi yang awal-awal telah kita katakan ya, bahwa benalu itu mempunyai asam giberelat ya. Giberelat itu adalah untuk merangsang giberelin atau hormon giberelin untuk bisa bekerja secara maksimal ya. Sehingga dengan bekerjanya si hormon giberelin itu, dia akan merangsang pertumbuhan bunga dan pertumbuhan buah bagi tanaman kita ya. Nah, jadi sebenarnya jangan terlalu khawatir kalau seandainya benalu itu adalah tumbuh di tanaman kita. Selama benalu itu tidak populasinya tidak begitu banyak ya, biarkan saja, sebenarnya tidak begitu masalah. Kenapa? Karena dia juga membantu proses merangsang hormon nih dalam apa. Nah, karena di samping dia juga merangsang hormon, karena dia ada satu asam yang dimiliki oleh benalu itu adalah asam absisisat ya. Absisisat ini adalah berfungsi untuk merangsang seluruh hormon-hormon yang ada di tanaman kita ya. Nah, termasuk juga dia juga mempunyai asam salisilat ya, yang kemarin juga pernah simulasi untuk pertumbuhannya. Jadi sebenarnya adalah kehadiran benalu di tumbuhan kita itu sebenarnya dalam sisi memang merugikan tanaman karena dia mengisap nutrisi, tapi di sisi lain juga adalah dia bermanfaat bagi tanaman. Kenapa? Karena dia juga bisa merangsang pertumbuhan tanaman itu, karena dia bisa merangsang hormon-hormon
yang ada dalam tanaman. Nah, untuk bisa kita mendapatkan manfaat yang seperti ini, kita harus mengolah batang benalu atau daun benalu itu menjadi cuka ya, atau dia menjadi asam sitrat atau asam asetat ya. Nah, untuk itu kita coba langsung berpraktek ya. Jadi ini daun benalu ya, sengaja sudah saya pisahkan dari tangkainya ya. Cuma saya dapat tidak begitu banyak ya, sedikit saja ya. Nah, pertama daun benalu ini kita pisahkan dari dari batangnya ya. Sebenarnya batangnya pun juga mengandung unsur yang bagus ya, tapi ini tidak usah kita masukkan batangnya, di sini aja daunnya aja. Ini daunnya kita cuci dulu ya, ini belum saya cuci ya. Ini dari kemarin saya dapat belum dicuci. Jadi gimana kita nanti akan mempraktekkan daun benalu ini ya. Ya cuma masalahnya kan daun benalu ini juga jarang kita dapatkan ya. Nah, tapi biasanya benalu ini biasanya banyak tumbuh di daun teh ya. Jadi sebenarnya benalu yang tumbuh di daun apapun, di batang apapun, di tanaman apapun itu tidak masalah ya. Karena prinsipnya benalu itu memiliki nutrisi dan memiliki beberapa senyawa-senyawa yang kita sebutkan tadi itu ya. Jadi dia nanti akan bisa bermanfaat bagi kita manusia, tapi dia juga bisa bermanfaat bagi tanaman kita ya. 2 kali saja kita cuci ya. Nah, jadi untuk bisa kita membuat cuka dari benalu ini, kita harus memotong-motong halus dulu ya benalu ini dalam potong kecil ya, seperti teh ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadahnya seperti ini ya. Kita gunting saja. Jadi ya sebenarnya kalau kita mencacahnya semakin halus semakin bagus ya. Jadi prosesnya itu adalah seperti kita juga membuat cuka dari beberapa beberapa buah-buahan kemarin itu ya. Itu adalah cuka dari lemon. Jadi prinsipnya sama. Nah, karena nanti yang kita ambil itu adalah asam asetatnya, kemudian kita juga mengambil enzim-enzim yang ada di dalam benalu ini ya. Jadi sebenarnya prosesnya itu adalah pembuatan cuka itu sebenarnya hampir sama dengan pembuatan ekoenzim ya. Nah cuma bedanya dengan ekoenzim, kalau ekoenzim kan takaran gulanya itu betul-betul ditakar pas sesuai dengan bahan dan airnya ya. Itu adalah biasanya adalah 1:10 ya, 1:10 per 100 ml air ya. Nah tapi kalau kalau kita membuat cuka, nah satu lagi yang kalau perbedaan dari kita membuat membuat ekoenzim itu dengan komposisi gula dan dengan bahan yang berimbang ya, sama air yang juga berimbang. Tapi dan kemudian dia prosesnya itu adalah dengan secara anaerob ya, jadi tidak dengan udara ya, tidak boleh sama sekali masuk udara. Nah, kemudian kita fermentasi lebih kurang ya selama ya minimal 3 bulan ya, baru dia bisa kita dapatkan enzimnya ya. Nah tapi kalau kita membuat cuka prosesnya juga sama, kita juga
memasukkan gula ya ke dalam bahan fermentasi kita. Tapi gula yang kita masukkan itu adalah tidak sebanyak gula yang ada waktu kita membuat ekoenzim. Jadi gulanya secukupnya saja adalah untuk sekedar memberi makan atau pemancing dari bakteri yang akan kita kembangkan ya. Jadi ini sudah mulai banyak. Nah, kemudian satu lagi perbedaannya adalah bahwa prosesnya itu adalah bukan anaerob ya, tapi adalah aerob. Jadi betul-betul harus ada udara masuk ya. Karena apa? Karena kita sedang ingin mengembangkan bakterinya. Nah, jadi sebenarnya prosesnya seperti ini saja. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan air ya, air ke dalam ini. Air adalah sebanyak bahan ini saja ya. Airnya sebenarnya ini saja. Nah, kemudian kita kasihkan masukkan gula ya. Gulanya ya sekedar 1 atau 2 sendok saja ya. Jadi tidak perlu gula kita banyak-banyak untuk membuat membuat cuka ini ya. Udah biarkan nanti gulanya akan turun sendiri seperti itu. Nah, kemudian ini kita biarkan ya. Nah, tapi agar kalau kita biarkan seperti ini, ada kemungkinan kita tidak bisa mengontrol ya bakteri yang masuk di sini ya. Nah, makanya itu kita butuh salah satu media lagi, bahan lagi, yang itu adalah Scooby ya. Scooby ini adalah dari hasil pembuatan kombucha ya. Kombucha yaitu dari teh tadi itu. Kita butuh Scooby. Sebenarnya tanpa Scooby pun juga bisa. Tapi kalau dengan Scooby, kita bisa mengontrol bakteri yang masuk di dalam ini. Karena kita khawatir kalau seandainya bakterinya adalah tidak yang kita inginkan, atau bakteri-bakteri yang tidak jahat yang masuk atau yang patogen, itu akan merusak proses ya. Nah, tapi dengan kita menggunakan Scooby, maka bakteri-bakteri jahat yang akan masuk atau bakteri patogen yang masuk itu dapat bisa dinetralkan oleh Scooby ini ya. Jadi karena Scooby ini, karena dia sudah di sini sudah ada bakterinya, ketika kita nanti masukkan ke dalam ini, ya dia otomatis nanti bakteri-bakteri lain tidak bisa masuk lagi ya. Nah, jadi makanya kalau bisa, kalau teman-teman sahabat semua punya bahan Scooby ini ya, nah, makanya Scooby ini adalah merupakan salah satu bahan yang harus kita masukkan kemari ya. Nah, gini. Ya, tinggal biarkan aja seperti itu. Jadi nanti biarkan dia terfermentasi ya. Nanti kita akan tutup. Ada kain di situ, tolong. Nah, kita ini kita tutup saja. Nah, ya seperti ini. Jadi dia itu adalah aerob ya sebenarnya ya. Aerob. Tapi kita mengharapkan kita tutup seperti ini, udara bisa masuk ke dalam, tapi jangan ada gangguan dari lalat atau debu segala macamnya masuk ke dalam ya. Gunanya adalah gunanya seperti ini ya. Nah, ini nanti kita tunggu saja beberapa hari, seminggu lah mungkin, yang lama 10 hari. Nanti dia akan setelah terjadi fermentasi, ini sudah mulai ini ada gelembung-gelembung udara ya. Jadi begitu hebatnya ini apanya ya. Zat yang terjadi di dalam benalu ini ya. Udah mulai ada proses ya, proses gelembung udara. Kita jadikan ini beberapa hari, seminggu atau 10 hari sudah akan jadi. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara aplikasinya ya. Mungkin demikian saja tausiah Ramadannya tausiah pertaniannya ya. Mungkin di bulan Ramadan pada hari ini, moga-moga bisa menjadi inspirasi dan berbagi manfaat bagi teman-teman semua. Dari apa yang kita bicarakan ini, ternyata semakin yakin kita kepada Tuhan ya, bahwa tak satu pun yang diciptakan Tuhan itu yang sia-sia. Dan semuanya itu ada manfaatnya. Cuma kita saja yang belum memahami dan mengerti apa manfaatnya. Oke, demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk juga nanti itu kita juga bisa nanti akan membuatkan
menanam sayur-sayuran itu sebenarnya sudah tanam sayur juga, itu sama kecil patok ya. Tapi nanti saya akan coba jadikan ini sebagai tempat sayuran, di atasnya selain eceng gondok itu adalah dengan menggunakan fertilasi kapiler ya.